Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang ada di rumah, tetap stay at home ya, untuk menjaga supaya kita tidak tertular virus corona. Ya, kali ini masih bersama dengan channel Ruang Sejarah Hemi. Kali ini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, like, and share video saya supaya kamu tetap selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Ruang Sejarah. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, yaitu ke negara kita Indonesia. Kenapa bangsa Barat itu tertarik sekali datang ke negara kita? Sampai mereka yang katanya menjajah negara kita itu 3,5 tahun. Untuk yang Jepang 350 tahun, untuk yang Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama adalah tentang sebab dan tujuan mereka datang ke Indonesia. Nah, sebab dan tujuan mereka yang pertama karena semangat 3G atau semangat 3G. G yang pertama adalah gold. Gold artinya adalah mencari kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan yang berupa emas, kekayaan yang berupa rempah-rempah. Kenapa? Karena negara kita dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam. Yang kedua adalah glory. Glory artinya adalah mencari kejayaan dengan cara menjajah negara kita, menjadi penguasa kita, akhirnya mereka berjaya. Dan G yang ketiga adalah gospel, menyebarkan agama Nasrani, baik itu Kristen, Katolik di negara Indonesia. Sehingga negara kita memiliki beberapa agama, yaitu ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan yang terbaru adalah Konghucu. Sebab dan tujuan yang kedua adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, karena pasar rempah-rempah mereka telah dikuasai oleh bangsa Muslim, sehingga mereka harus mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah yang ada di belahan dunia. Dan ternyata mereka mendengar ada, yaitu di Hindia Belanda. Alasan yang ketiga yaitu karena ditemukannya kompas, yaitu sebagai hasil temuan teknologi terbaru yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga jika mereka mengarungi samudra, mereka tetap tahu arah dan mereka tidak akan tersesat. Sebab dan tujuan yang selanjutnya adalah untuk membuktikan bahwa teori bumi itu bulat. Dengan keyakinan teori bumi itu bulat, maka jika mereka berangkat dari kota A, maka mereka akan kembali pun ke kota A lagi. Jadi mereka tidak akan takut tersesat atau terdampar ke kota yang lain. Sebab dan tujuan yang selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kita tahu sendiri bahwa Konstantinopel itu adalah pasar dagang terbesar di dunia pada waktu itu. Dan jatuh ke tangan Turki Utsmani, yaitu jatuh ke tangan orang Muslim yang pada waktu itu rajanya yaitu Muhammad Al-Fatih. Kita dapat melihat filmnya, yaitu sering diputar di bioskop-bioskop ya. Dan alasan yang terakhir adalah melanjutkan perang salib, perang antara penganut agama Nasrani melawan penganut agama Muslim untuk menguasai penduduk Muslim yang ada di dunia. Nah, dengan alasan dan tujuan tersebut, akhirnya bangsa Barat memutuskan untuk melakukan penjelajahan samudra. Di sini saya tampilkan peta dengan 3 garis yang berbeda. Ada warna merah diwakili oleh bangsa Portugis. Nah, ini rutenya.
kemudian akhirnya ternyata bangsa Portugis sampai ke Indonesia. Kemudian warna biru ini adalah rute bangsa Belanda, ternyata mengikuti rute bangsa Portugis, dan warna hitam yaitu rutenya bangsa Spanyol. Agak berbeda ya, tapi akhirnya tetap sampai ke Indonesia juga. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rute bangsa Spanyol terlebih dahulu. Spanyol, orang yang pertama diwakili oleh Columbus. Columbus berangkat dari Spanyol, kemudian ke arah barat menuju ke Kepulauan Kanari, kemudian dari Kepulauan Kanari mereka ke Samudra Atlantik, di Samudra Atlantik kemudian ke Kepulauan Bahama, atau sekarang disebut dengan San Salvador. Dari San Salvador mereka ke Haiti. Nah, dikira di Haiti itu mereka sudah sampai, tapi ternyata Haiti itu yang sekarang namanya benua Amerika itu masih sangat jauh dari Hindia Belanda. Nah, karena mereka anggapan mereka Haiti itu sudah sampai, akhirnya dari Haiti atau kepulauan benua Amerika itu mereka kembali lagi ke Spanyol. Orang yang kedua yang dikirim oleh Spanyol adalah Magellan. Magellan berangkat dari Spanyol, kemudian ke arah barat menuju Kepulauan Kanari, dari Kepulauan Kanari ke Samudra Atlantik, dari Samudra Atlantik ke Kepulauan Bahama atau San Salvador, ke Haiti. Nah, rute ini sama persis yang dilalui oleh Columbus, akan tetapi Magellan melanjutkan. Dari benua Amerika, dia berangkat ke Selat Magellan. Diberi nama Selat Magellan karena beliaulah yang menemukan selat tersebut. Kemudian berlayar ke Samudra Pasifik sampai ke Pulau Guam. Pulau Guam mendarat di Filipina atau Java. Dan di Filipina, ia akhirnya menuju ke Maluku. Dari Maluku berhasil menguasai, berhasil mendapatkan rempah-rempah, akhirnya kembali melewati Tanjung Harapan dan sampai lagi ke Spanyol lagi. Bangsa kedua yaitu bangsa Portugis. Portugis, orang pertama diwakili oleh Bartolomeus Dias, berangkat dari Portugis, kemudian lewat pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan. Nah, karena terkena badai, maka Bartolomeus Dias kembali ke Portugis lagi. Orang yang kedua dari Portugis adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon, sama yaitu ke pantai barat Afrika, kemudian Tanjung Harapan, dari Tanjung Harapan lanjut ke pantai timur Afrika, kemudian mengarungi samudra Indonesia dan akhirnya sampai ke Goa. Dikira Goa juga sudah sampai, ternyata salah, Goa itu adalah masih India. Orang Portugis yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque ini adalah bagian tim dari Vasco da Gama. Jadi dia berangkat melanjutkan perjalanan yang dari Goa kemudian menuju Malaka dan akhirnya berhasil sampai ke Maluku. Orang Belanda yang berhasil sampai ke Indonesia yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Berangkat dari Belanda menuju ke Indonesia menggunakan rute yang sama dengan Portugis, tapi yang membedakan adalah Cornelis de Houtman mendarat di Pulau Banten. Nah, sekian materi pertama dari kelas 11 tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Saksikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.